Selamat berjumpa para pemirsa di dalam pelajaran Alkitab ini. Kita di dalam session pertama ini mulai membuka firman Tuhan pada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi kita lihat di dalam perjanjian baru kitab yang ke-6 setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian Kisah Para Rasul, lantas surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat ini sangat penting yang nanti kita akan lihat. Saya dihormati dalam hal saya menjadi pembimbing para pemirsa dalam pelajaran kitab Roma ini. Nama saya Dixon, saya seorang pendeta dan juga guru Alkitab. Saya pernah mengajar firman Tuhan di STT Cipanas, juga di Institut Alkitab Tiranus di Bandung, dan juga di STT Bandung. Pelayanan saya di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 65, ketika saya masuk ke Jakarta dan membantu gereja di Jakarta dulu, kemudian pindah ke Bandung tahun 69, dan lebih banyak berkecimpung dalam pelayanan kepada orang-orang Sunda. Jadi kita akan melihat di dalam firman Tuhan ini selama 16 session atau kurang lebih 30 menit setiap session, kita akan mengambil pasal demi pasal. Walaupun kita tidak dapat melihat ayat demi ayat karena Roma ini terlalu padat, terlalu besar, tetapi kita dapat melihat garis besar daripada kitab Roma ini, dan Anda bisa mengerti Roma ini sehingga nanti kalau dengar firman Tuhan, dengar khotbah atau pelajaran Alkitab, Anda bisa langsung mengerti bagaimana maksud Paulus di dalam firman ini, dan lebih cepat dapat kita terapkan firman di dalam hati kita. Terutama sekali kita lihat banyak hal yang penting, di antaranya hubungan kebenaran Allah, kasih karunia, dan perbuatan manusia. Saya ambil kebenaran Allah sebagai tema utama di dalam Roma ini. Ya, banyak tema, tetapi ya menurut paham saya ini tema yang sangat penting untuk kita, dan kita akan membahas tema ini secara teliti. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kirim surat pada saya di Studio Pelita Desa, PO Box 2080 di Jakarta. Dan nanti ada alamat yang ditonton di video, ya sudah diperlihatkan alamatnya supaya Anda bisa catat. Nah, sebelum kita membuka firman Tuhan, ada beberapa hal tentang pelajaran Alkitab ini yang penting. Yang pertama, semua orang bisa ikut pelajaran ini, yang dapat membaca dan juga yang belum bisa membaca. Karena untuk yang belum bisa membaca, kita akan membaca ayat-ayat ini. Kita akan membaca setiap pasal ayat demi ayat. Dan Ibu Mega akan membantu membaca firman ini. Tetapi kecuali ada dalam pasal 15 bagian terakhir dan pasal 16, kita tidak akan baca karena di dalam pelajaran ini, karena itu banyak yang khusus mengenai petunjuk-petunjuk yang tidak perlu kita bahas, dan nanti saya akan jelaskan itu. Kemudian hal kedua, jika Anda suka bikin catatan, ambil buku nota dan pulpen supaya siap, jadi bisa mencatat apa yang penting di dalam video. Walaupun di dalam video sebenarnya bisa diputar kembali kalau ada pertanyaan atau ada hal yang masih kurang jelas bagi Anda. Yang ketiga, pelajaran ini bermanfaat untuk semua orang. Jadi baik orang percaya maupun orang yang belum percaya. Jadi kalau ada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, boleh saja ikut belajar daripada firman ini.
dan kita berdoa semoga Tuhan membuka mata mereka, mata rohani mereka, dan mereka bisa mengerti. Tetapi orang yang belum percaya sebenarnya tidak dapat mengerti banyak karena belum ada Roh Kudus yang menerangi hati mereka dan membimbing mereka di dalam firman Tuhan ini. Roh Kudus harus mengajar kita. Kalau itu hal yang keempat yang saya sebut sekarang ini. Roh Tuhan yang mengajar. Dan hal itu kita lihat di dalam Yohanes pasal 16. Dalam ayat 13 dan 14. Kalau mau lihat Yohanes 16, mulai dengan ayat 13. Demikian bunyinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, yaitu Yesus. Inilah Yesus yang bicara. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia ialah Roh akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini firman Tuhan yang menunjuk pelayanan Roh Kudus. Dan setiap kali kita membuka firman Tuhan, kita mau berdoa. Sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan dan minta Roh yang membantu kita. Oke, mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Ya Tuhan Bapa kami berdoa kepadamu, minta agar Roh Kudus membimbing kami di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, karena buku ini sangat sulit dimengerti, dan jikalau tidak ada Roh Tuhan, sama sekali kami tidak bisa mengerti firman ini. Dan kami mohon Tuhan yang membimbing kami supaya Roma menjadi lebih jelas lagi bagi kami, dan kami diberkati dari setiap session dalam pelajaran firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau saudara-saudara lihat di dalam buka saja Alkitab pada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kemudian kita akan melihat sedikit tentang latar belakang buku ini. Sebagai pengantar kepada surat Paulus kepada jemaat di Roma itu. Yang pertama sekali kita lihat dari catatan yang saya tempel di sini, penulis. Itu hal yang pertama, itu penulis. Dan penulis kita lihat dalam ayat pertama disebut dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ya, jadi yang dipanggil menjadi rasul. Paulus memperkenalkan diri langsung, seorang rasul, ya, mendirikan banyak jemaat, tetapi bukan jemaat ini di Roma. Bahkan Paulus belum pernah mengunjungi orang di Roma. Jadi Paulus ini nanti kita lihat sedikit lagi di dalam pelajaran kita. Tetapi Paulus ini riwayat hidupnya banyak diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Jadi bisa baca di situ tentang Paulus, Rasul Tuhan. Kemudian di dalam ayat 9, di sini juga bisa lihat pada catatan mengenai doa.
Paulus berkata, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Dan Paulus mengirim surat ini karena dia banyak berdoa untuk jemaat ini. Dan dia mengerti apa yang harus diterima oleh jemaat ini. Lalu diberi ilham oleh Roh Kudus untuk menulis surat ini. Dalam ayat 10 dan 13, kita lihat bahwa Paulus belum pernah mengunjungi Roma itu. Tetapi walaupun begitu, seperti kita lihat di dalam pasal 16, mulai dengan ayat 3, banyak teman Paulus yang ada di Roma. Sebenarnya 26 disebut, termasuk Priska dan Aquila. Dan kalau mau lihat, putar dulu ke pasal 16, karena nanti kita tidak akan mempelajari khusus pasal 16, tetapi saya mau tunjuk kegunaannya ya di dalam buku ini atau surat ini. Ayat 3, sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Nah, kalau Anda sudah cakap dalam firman Tuhan, Anda akan ingat kepada Priska dan Aquila yang disebut dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Mereka suami istri yang begitu kuat di dalam iman dan banyak dipakai oleh Tuhan. Dipakai secara hebat di dalam perkembangan gereja semula itu. Kemudian kita lihat di dalam ayat 5 pasal 6 ini. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Jadi jemaat berkumpul di rumah Aquila dan Priska dan Aquila. Juga Paulus bilang dalam ayat 5, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Nah, di sini kita lihat bahwa Epenetus ini yang dicatat di sini adalah pertobat pertama di Asia. Asia ini bukan Asia yang kita kenal, ya Asia dan Asia Tenggara, tetapi ini Asia kecil, disebut Asia kecil atau Asia yang di Timur Tengah. Sekarang seperti negara Turki dan negara-negara yang di sekitar itu yang merupakan Asia yang dimasukkan oleh Paulus. Jadi ini orang pertama yang bertobat di daerah itu. Kemudian kita lihat dalam ayat 6 bahwa ada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu, untuk orang di Roma itu. Maria ini seorang wanita yang ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Jadi dari pertama waktu di dalam gereja Tuhan, wanita ambil peran yang cukup besar di dalam pelayanan Tuhan. Kemudian dalam ayat ke-7, Andronikus dan Yunias, orang Yahudi, bisa lihat dalam ayat ke-7 seperti yang saya tunjuk juga di tempelan ini. Orang ini pernah dipenjarakan bersama dengan Paulus dan lain-lain. Jadi sudah ada pengalaman di mana mereka masuk ke dalam penjara. Banyak pengalaman daripada rasul-rasul dulu ya. Mereka selalu memberitakan Injil dan sering mereka ditangkap dan ditahan. Bahkan dimasukkan dalam penjara dan menderita cukup banyak untuk Injil itu. Kemudian dalam ayat 22 kita lihat firman ini. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi siapa Tertius ini yang bilang dia menulis surat ini? Yang menulis di sini dalam bahasa Indonesia berarti mencatat ya. Dia mencatat sebagai rekan dari Paulus ya.
Dia juru tulis. Jadi Paulus yang bicara mengarang surat ini, Tertius yang menulis kata-kata Paulus, itu yang dimasukkan di sini. Kurang lebih 3 tahun kemudian dari waktu ini, Paulus tiba di Roma dalam tahanan militer. Dia ingin ke Roma dan akhirnya dia sampai di Roma, tetapi ketika dia tiba di Roma, dia ditahan oleh militer. Kemudian kita lihat dalam bagian kedua, ya, kalau lihat di tempelan kita waktu dan tempat. Jadi waktunya kurang lebih tahun 57 sampai tahun 58. Jadi hal itu kita lihat di dalam ayat-ayat pertama dari pasal 16, bahwa ada seorang namanya Feba, seorang wanita, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkria, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Nah, di sini kita lihat Feba, seorang diakan di Kengkria. Kengkria itu dekat Korintus. Nah, kita tahu Korintus karena ada dua surat Paulus di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, yang ditujukan kepada orang Korintus. Tetapi Kengkria itu pelabuhan daripada Korintus itu. Ya, seperti Tanjung Priok adalah pelabuhan dari Jakarta, kurang lebih 15 km dari Korintus. Bisa juga lihat di dalam Roma pasal 15 dan 19 dan 25 sampai 26. Itu tempat Paulus waktu itu. Paulus kirim surat ini dari Korintus atau dari Filipi. Ya, kita tidak tahu jelas, tetapi pokoknya Feba seorang Korintus membawa surat ini. Kemudian yang berikut, jemaat Roma. Ya, sedikit mengenai asal-usul jemaat Roma. Sebenarnya itu tidak terlalu jelas. Jemaat Roma ini berasal dari mana. Tetapi ada kisah kita para rasul pasal 2 ayat 10, disebut ada pendatang-pendatang dari Roma. Masih Anda ingat waktu Roh Kudus turun, ya, itu hari Pentakosta, pasal kedua, kisah para rasul. Jadi di situ banyak orang yang berkumpul dan firman Tuhan jelaskan bahwa ada orang dari mana-mana tempatnya. Dan juga disebut ada pendatang-pendatang dari Roma. Entah kalau mereka sudah percaya atau masih orang Yahudi yang pada waktu itu percaya dan kemudian pulang ke Roma membawa Injil ke sana. Tetapi pada tahun 49 dan 50, Aquila dan Prisca sudah ada di Roma dan mereka sudah percaya. Jadi kita lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, dan kita tahu tahunnya, ya, karena perintah Kaisar Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma pada tahun itu. Tahun-tahun itu orang Yahudi diusir, mereka semua harus pergi ke tempat-tempat lain. Karena Kaisar atau raja, ya, di atas orang Roma itu, Claudius namanya, dia bilang bahwa orang Kristen yang masuk ibadat orang Yahudi bikin huru hara dan dia tidak senang. Lalu dia usir semua, baik Yahudi maupun Kristen. Dan ini berlangsung selama beberapa waktu. Nah, Aquila dan Prisca, mereka lari ke Korintus, di mana mereka bertemu dengan Paulus. Dan oleh karena itu kita tahu kira-kira tahunnya, ya, mengenai asal-usul jemaat di Roma. Jadi berarti
kurang lebih 20 tahun setelah kematian Tuhan Yesus, sudah ada jemaat di Roma. Kemudian kita lihat bagian B di sini, keadaan jemaat di masa surat Roma. Kita lihat di dalam ayat 13 pasal pertama bahwa ada bangsa yang bukan Yahudi di situ. Jadi orang-orang lain yang bukan orang Yahudi. Juga di dalam ayat 7 pasal 16, kalau kembali lihat pasal 16 ayat 7, ada orang Yahudi juga di situ yang percaya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa. Berarti mereka sebangsa dengan Paulus. Mereka juga orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah ada di Roma. Kemudian kita lihat ayat kembali kepada pasal 1 ayat 8. Ya maaf ini bolak-balik sedikit, tetapi untuk mendapatkan latar belakang dari surat ini yang harus kita lihat pasal pertama dan pasal ke-16 itu khusus. Kita lihat di dalam pasal 1 ayat 8. Tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia maksud Paulus itu dunia gereja pada masa itu. Karena berita tentang iman mereka disebarkan kepada orang-orang percaya di mana-mana tempat. Ini harus dihubungkan dengan ayat kelima. Ya, dengan ayat kelima kita lihat bahwa kamu juga termasuk di antara mereka kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi ini dari bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi lihat di tempelan ini, yang terakhir ini, pasal 15 ayat 24 dan pasal 28 sampai 32. Kita lihat di sini bahwa Roma menjadi jemaat misioner. Karena Paulus mau membuat Roma menjadi pusat pelayanannya. Sebagaimana kita bisa baca di dalam ayat-ayat ini. Dan ini satu catatan yang penting bagi kita. Walaupun secara sejarah bukan Paulus yang membuat Roma menjadi pusat pelayanannya, karena Paulus tidak dapat berangkat seringkali dari Roma karena dia dibunuh. Tetapi orang-orang lain mengambil Roma sebagai pusat pelayanannya. Kita sekarang alih kepada pokok keempat ini tentang kitab Roma, satu deskripsi mengenai kitab ini. Surat Paulus, ini surat Paulus yang ke-6 dan surat yang paling berbobot yang menurut ahli teologi kalau lain daripada keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, surat ini menjadi surat yang paling penting di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru khusus. Ada pengaruh besar terhadap Martin Luther, dan barangkali Anda ingat Martin Luther pada abad ke-16, dia bapa reformasi. Kemudian John Wesley yang mendirikan gereja Methodist yang menjadi pengaruh besar terhadap juga orang Pentakosta pada kemudian hari. Kemudian kita lihat dari kitab ini peran sentral Yesus sebagai pengantar kebenaran Tuhan. Jadi hal ini yang nanti kita akan bicarakan banyak. Cara kebenaran Tuhan disampaikan kepada manusia. Jadi ada cara di mana manusia bisa menerima firman Tuhan, dan cara itu ialah lewat iman karena kasih karunia. Kita juga lihat di dalam garis besar surat Roma dapat dirumuskan kepada kebenaran. Dan saya mau tunjuk di sini catatan kita di dalam garis besar Roma.
Dan nanti kita akan memperlihatkan ini beberapa kali kepada Anda supaya pemikiran ini menjadi jelas dan dapat dihafal. Ya, seperti kita lihat ada pembukaan dari pasal 1 sampai dengan pasal 17. Kemudian ada bagian pertama dari pasal 6 ayat 16 sampai pasal 8. Seluruh pasal 8. Ini judul yang saya beri untuk bagian pertama ialah kebenaran untuk manusia pribadi. Dan di bagian akhir dari bagian ini ada berkat, Paulus memberi berkat. Semua bagian diakhiri dengan berkat. Kemudian bagian kedua, pasal 9, 10 dan 11. Dan judul yang saya beri di sini, kebenaran untuk bangsa-bangsa. Paulus banyak mengambil contoh dari Israel di sini, tetapi maksud firman Tuhan ialah orang-orang yang belum percaya, termasuk bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi. Itu juga diakhiri dengan berkat. Kemudian bagian ketiga dari pasal 12 sampai pasal 15 ayat 13. Dan judul untuk bagian ini, cara hidup orang yang benar. Ya, kalau sudah menerima kebenaran dari Tuhan, kemudian kita harus hidup sebagai orang benar. Dan itu diakhiri dengan berkat. Kemudian penutup, pasal 15 ayat 14 sampai dengan 16, 27 salam dan penutup yang sedikit banyak kita sudah lihat dalam sesi ini. Oke, demikian garis besar daripada pengantar kepada kitab Roma. Dan di dalam sesi kedua kita melanjutkan dengan pasal pertama. Sekian dulu, ya, Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali para pemirsa di dalam pelajaran firman Tuhan ini. Ini sesi kedua dan kita akan meneruskan pelajaran surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kita melihat pasal pertama sesi ini. Sebelum kita membuka firman Tuhan, ingat kembali yang kemarin yang kita bilang di dalam pengantarnya itu ambil Alkitab dan buku nota dan juga bisa buka Alkitab kepada kitab Roma dan kita juga tidak lupa berdoa setiap kali kita membaca firman Tuhan. Jadi sebelum Ibu Mega membaca firman Tuhan bagi kita berdoa dulu. Mari. Tuhan, tolong kami membaca firman Tuhan dan mengertinya karena kami yakin bahwa Tuhan yang menciptakan firman ini melalui ilham kepada pengarang-pengarang, penulis-penulis yang banyak yang selalu mereka patut pada Tuhan dan mereka dipakai oleh Tuhan sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dan mempelajarinya. Terima kasih, ya Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta Ibu Mega yang membaca ayat-ayat untuk kita di dalam pelajaran ini. Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Salam. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus.
kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, terima kasih atas pembacaan firman itu. Kita lihat dalam ayat pertama tentang Paulus. Kemarin dalam session pertama kita sudah lihat bahwa Paulus adalah pengarang dari surat ini. Dan Paulus adalah nama Yunani yang berarti kecil. Kita lihat, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Paulus dulu punya nama Saulus. Saulus itu sama dengan raja pertama di orang Israel itu. Saulus adalah raja sebelum Daud. Lalu Paulus itu nama yang kita kenal sekarang. Kemudian Paulus bilang dalam ayat 1 ini bahwa dia hamba Kristus Yesus. Hamba ini adalah kata yang paling kasar untuk seorang budak pada masa itu. Kita lihat bahwa seorang hamba seperti yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah budak yang lahir sebagai budak dan mati sebagai budak. Tidak mungkin dia dapat menjadi merdeka. Lalu Paulus bilang, inilah hidup aku hamba kepada Tuhan Yesus. Aku lahir sebagai hamba, aku mati nanti sebagai hamba. Berarti keyakinan dan kekuatan dalam iman Paulus itu. Kemudian lihat dari istilah Kristus Yesus. Kristus juga adalah kata Yunani yang secara literal dibawa ke dalam bahasa Indonesia. Karena tidak ada kata Kristus di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kristus berarti yang diurapi. Dan itu sedikit menerjemahkan kata Mesias di dalam bahasa Yahudi. Kristus ini adalah yang diurapi sebagai juru selamat. Jadi seringkali kita menganggap sama Kristus dengan juru selamat, artinya dekat sekali. Kemudian nama Yesus. Kalau nama Yesus kita lihat pertama-tama di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Karena malaikat memberi nama ini kepada Yusuf. Ini yang lahir itu juru selamat harus diberi nama Yesus. Karena Yesus berarti yang menyelamatkan. Dan lain daripada itu, kata rasul dalam ayat pertama ini. Paulus dipanggil menjadi rasul, yaitu dilantik oleh Tuhan untuk pekerjaan ini. Rasul berarti yang disuruh, yang membawa pesan dari Tuhan, seperti seorang duta atau seorang wakil daripada Tuhan. Lantas masih dalam ayat 1, Paulus bilang, dia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, dikuduskan dan kata kudus di dalam firman Tuhan berarti orang yang percaya dan orang yang punya dosa itu diampuni. Jadi dia disucikan daripada dosa. Oleh karena dari Yesus itu dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan untuk sesuatu. Kalau kita menjadi orang kudus, dan banyak orang biasanya di dalam perjanjian baru ini orang percaya disebut orang kudus, berarti dipisahkan kepada Allah, dipisahkan dari dosa dan dipisahkan kepada Allah. Dan dia dikuduskan untuk memberitakan Injil. Nah, dia sebut istilah Injil itu. Dan istilah itu sangat penting bagi kita di dalam firman Tuhan. Karena Injil itu adalah satu tema, kemudian kita lihat di dalam ayat 16-17. Kemudian dia menjelaskan sedikit dalam ayat berikut,
tentang Injil itu tentang anaknya. Jadi Yesus itu anak Allah yang menurut daging, yang secara manusia diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan atau menurut hal rohani dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Dinyatakan di sini berarti ditunjuk, tidak berarti bahwa dia baru waktu itu menjadi anak Allah, karena di dalam ayat 3 itu sudah jelas bahwa Yesus anak Allah sebelum dia datang ke dunia ini. Jadi Tuhan menjelma manusia, dan di dalam keadaan manusia itu namanya Yesus, disebut juga anak Allah. Dan setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan maut, dan dia disebut anak Allah yang berkuasa. Kuasa itu berarti dia dapat membangkitkan orang lain. Jadi bukan dirinya sendiri saja yang bangkit, tapi kita yang percaya kepada dia dapat bangkit lagi. Dan kita lihat satu kata lain lagi yang penting dalam ayat 4, Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan ini adalah nama daripada Allah orang Yahudi, atau Allah dari Ibrahim, Ishak dan Yakobus. Ini dalam perjanjian lama disebut Elohim, atau kadang-kadang itu Yahweh dari huruf yang ada di dalam bahasa Yahudi itu, bahasa Ibrani. Jadi Tuhan itu berarti bahwa Yesus sendiri mengambil peran sebagai Tuhan Allah, dan dia dapat bekerja dan membuat sesuatu penyelamatan untuk kita karena itu. Kemudian dalam ayat 5, dia terus sebut istilah kasih karunia. Dengan pengantaraannya kami menerima kasih karunia. Dan nanti kita akan banyak bicarakan kasih karunia. Itu suatu pemberian kita tidak patut menerima, tetapi toh diberi kepada kita. Dan bukan untuk kita saja, tetapi untuk semua orang yang beriman, semua bangsa yang membuka hati kepada Tuhan. Dan kita lihat hal itu di dalam ayat 5 ini, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya, percaya itu istilah lain untuk iman. Dan iman ini tema-tema yang akan kita lihat di dalam surat ini. Dan masing-masing tema ini akan dijelaskan oleh kita di dalam pelayanan ini. Lalu kita lihat seterusnya, kita mau baca dari ayat 8 sampai dengan ayat 17. Dan saya minta Ibu Mega membaca firman ini. Roma pasal yang pertama ayat yang 8 sampai dengan 17. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain.
Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang ada tertulis, orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, terima kasih atas pembacaan firman itu. Kita lihat di dalam ayat 8 itu, Paulus bilang, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, dalam sesi pertama kita juga sudah melihat ayat ini, tetapi coba perhatikan iman itu yang disebut di sini. Nah, iman adalah satu tema yang sering kita lihat di dalam kisah ini, dan juga satu hal yang digabungkan dengan kasih karunia dan perbuatan, sehingga kita dapat mengerti bagaimana peran iman itu. Ini ayat 9, Injil anaknya, ya ini Injil kabar baik mengenai Yesus Kristus dan apa yang Tuhan berbuat untuk kita. Terus dia memberi sedikit penjelasan kepada mereka tentang maksud dan tujuannya di dalam ayat-ayat ini. Dia juga sebut lagi bahwa dia mau menyampaikan firman kepada orang yang bukan Yahudi juga, kepada bangsa-bangsa lain, seperti yang kita baca di dalam ayat-ayat sampai dengan ayat 16 itu. Nah, dalam ayat 16 kita datang kepada tema yang terutama di dalam surat Roma ini, ayat 16 dan 17. Di sini kita lihat bahwa Paulus mengatakan hal ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, ialah di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini kita lihat judul kebenaran Allah itu. Ya, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Injil adalah kebenaran Allah. Dan tema yang kita ambil, yang tema utama dari surat Paulus itu ialah kebenaran. Dan kita akan banyak melihat kebenaran di dalam surat ini. Dan juga kebenaran itu ada kaitan dengan iman, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi bagaimana itu bisa jadi? Nanti kita akan lihat di dalam session-session berikut. Paulus menjelaskan hal ini sedikit demi sedikit, step by step. Jelas sekali nanti kalau Anda ikut terus di dalam setiap session, setiap pasal yang kita pelajari. Okey, mari kita lihat dulu tentang Injil itu. Kita lihat gambar yang ada di sini. Saya tempel gambar dengan 3 salib ini. Di sini kita lihat di dalam 3 salib penjelasan tentang Injil. Apakah Injil itu sebenarnya? Barangkali Anda langsung bisa tahu bahwa 3 salib ini adalah 3 salib di Golgota. Waktu Yesus Kristus disalibkan. Banyak orang tanya, kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Nah, di sini kita lihat kenapa Tuhan Yesus disalibkan itu. Kemudian kita lihat yang pertama salib di tengah ini ialah juru selamat Tuhan Yesus itu. Di sebelah kiri, di sebelah kanan
ada penjahat yang disalibkan juga dengan Tuhan Yesus. Itu dapat kita baca di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dari gambar ini suatu lukisan. Ini penjahat, dia mempunyai dosa di atasnya dan di dalamnya. Berarti dosa yang dia tanggung karena dia berbuat dosa, dan dosa yang ada di dalam hati karena dia orang manusia yang berdosa. Kemudian di sebelah ini kita lihat penjahat lagi yang juga mempunyai dosa di atasnya dan dosa di dalamnya. Sedangkan di dalam Yesus itu kita tidak melihat dosa di dalamnya karena dia orang sempurna yang tidak pernah berdosa. Maka dari itu dia juga tidak ada dosa di atasnya. Yang 3 orang ini mati. Yang satu dia mengejek, memaki kepada Tuhan Yesus. Dia suruh Tuhan Yesus turun dan menyelamatkan mereka. Ini orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi di sebelah sini ada penjahat yang tidak begitu. Dia malah menghormati Tuhan Yesus dan mohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan bisa menolong dia di dalam hidupnya karena dia sedang mati. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dan Tuhan Yesus menjawab kepadanya, pada hari ini pun kamu berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan pada waktu itu, saudara-saudara bisa lihat bahwa dosa ini dipindahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus yang menanggung dosa orang ini. Tetapi tidak menanggung dosa orang ini karena orang ini tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Di sini kita lihat perubahan. Orang ini tetap ada dosa di dalamnya dan dosa di atasnya. Tetapi orang ini tidak lagi ada dosa di atasnya. Karena dosa itu yang dia lakukan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hati orang ini disucikan dari dosa. Tuhan Yesus yang tadi tidak ada dosa di dalamnya atau dosa di atasnya, sekarang dia menanggung dosa. Ada dosa di atas Tuhan Yesus. Inilah Injil di dalam suatu lukisan yang sederhana tetapi berbobot bagi kita. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan menurut ayat 16 ini. Kita harus mengerti bahwa di sini adalah jalan keluar untuk kita. Bukan saja dosa kita diangkat oleh Tuhan, tetapi kita juga tidak mengalami maut karena kekuatan Allah ada di dalam Injil itu. Mari kita melanjutkan pembacaan kita dari ayat 18 sampai ayat 28. Saya minta Ibu Mega baca lagi. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 28, demikian firman Tuhan. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar.
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman dan kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ya, terima kasih atas pembacaan itu. Di sini kita lihat keadaan manusia yang menakutkan. Kita ngeri karena dalam ayat 18 bilang murka Allah nyata dari surga atas segala sesuatu ini. Jadi murka Allah ini bukan kemarahan, bukan seperti Allah emosi tentang hal ini, bukan. Tetapi murka ini adalah suatu sikap yang benar terhadap yang tidak benar. Satu sikap yang mungkin kita bisa alami juga apabila kita lihat hal yang tidak benar. Sedangkan kita ingin yang benar itu dinyatakan. Kefasikan itu, ayat 18, berhala dan percaya kepada roh-roh. Dan kelaliman itu yang tidak benar. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia yang kita lihat di dalam ayat-ayat ini sampai dengan ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, jadi mereka tidak benar dan mereka semakin jauh daripada Tuhan. Tolong lihat gambar berikut ini. Di sini kita lihat beberapa contoh tentang orang-orang yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama kita lihat orang yang menuju ke tembok ini. Ya, tembok ini merupakan dosanya yang memisahkan dia daripada Tuhan. Dan itu kematian rohani karena mereka ada di dalam daerah yang bahaya. Dan tidak ada yang menolong mereka karena dosa-dosa mereka yang begitu banyak menghalangi mereka daripada Tuhan. Dan kemudian kita lihat hati yang gelap dari orang-orang yang mungkin percaya kepada hal-hal yang bukan-bukan. Mungkin ini orang yang punya agama, tetapi hanya berbuat saja hal-hal tertentu, sedangkan tidak ada iman kepada Tuhan Yesus. Tidak berasa salah di dalam hidupnya. Kemudian orang ini yang kita lihat membawa satu beban, ya. Ini beban dosa yang kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Yang nanti kita baca itu. Bagaimana dia bisa menghilangkan beban dosa itu? Mungkin dia coba dengan macam-macam cara tetapi tidak berhasil. Dan seterusnya orang ini yang dirantai dengan macam-macam hal. Ya, itu yang menjadi masalah bagi mereka. Kita lihat di dalam ayat-ayat terakhir dalam firman Tuhan ini. Ayat, nggak ada waktu sesi ini untuk membacanya secara khusus, tapi kita lihat gambar terakhir ini. Nanti Anda baca dari ayat 29 sampai selesai firman ini, pasal ini, dan ingat kepada gambar ini, di mana kita lihat banyak orang yang berjalan-jalan. Ini manusia di dalam dunia ini yang berjalan-jalan menuju kepada sesuatu. Ya, harapan mereka
menuju kepada yang baik. Tetapi sampai di salib itu, hanya sebagian yang lewat salib. Ya, dan sebagian lain tidak. Dan yang tidak masuk lewat salib, terus ambil jalan di luar salib itu, mereka jatuh dari jurang ini. Ini kiasan, ya, gambar bagaimana manusia yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat jatuh di dalam kematian kekal. Karena tidak ada yang bisa membangkitkan mereka daripada maut. Mereka tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus yang berkuasa itu. Nah, demikian penjelasan kita untuk sesi ini, dan dalam sesi berikut kita melanjutkan kepada pasal kedua. Ya, sekian dulu, Tuhan memberkati.